Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, pada video kali ini kita akan membahas muatan pembelajaran IPS pada pembelajaran 4 di subtema 2, tema 2. Jadi di pembelajaran 4 ini pada subtema 2 kita akan membahas pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Jadi ingat lagi, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita, di mana kegiatan ini saling menguntungkan. Contohnya, anak ibu butuh pakaian sekolah, kita akan mencari di pasar. Jadi kebutuhan kita untuk mencari pakaian bisa kita temui di pasar dengan orang yang memiliki usaha penjualan pakaian. Itu termasuk contoh kegiatan ekonomi yang berkegiatan untuk saling menguntungkan. Kita untung untuk dapat pakaian, mereka untung mendapatkan uang dari anak ibu membeli pakaian. Jadi kita sudah masuk juga pada video sebelumnya jenis-jenis kegiatan ekonomi. Sekarang kita masuk bentuk kegiatan ekonomi itu apa saja, meliputi apa saja. Yang pertama, kegiatan ekonomi itu berawal dari kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini yaitu kegiatan menghasilkan barang atau barang jadi atau barang setengah jadi. Ini produk awalnya yaitu produksi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekonomi berikutnya yaitu distribusi. Tinggal i-nya. Yaitu distribusi. Kegiatan distribusi ini kegiatan kita menyalurkan barang dari hasil produksi. Ingat, barang produksi ini bisa barang yang dihasilkan barang setengah jadi atau barang yang sudah jadi siap untuk digunakan. Barang tersebut didistribusi atau disalurkan. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan, mengirimkan, mengantarkan. Itu termasuk jenis kegiatan distribusi. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan menghabiskan barang yang telah diproduksi atau disalurkan tadi kepada konsumen. Konsumen adalah orang yang menerima atau orang yang menghabiskan barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi, ibu berikan satu contoh. Misalnya, sebuah peternakan sapi, yaitu dia berperan sebagai produksi. Contohnya, peternak sapi itu memproduksi daging dan memproduksi susu sapi. Itu yang dia hasilkan. Berarti produknya bisa dalam bentuk produk setengah jadi, yaitu daging mentah sapi atau susu sapi yang murni. Itu barang yang bisa langsung dikonsumsi. Jadi, yang setelah dihasilkan oleh peternakan sapi, kemudian disalurkan oleh beberapa tenaga penyalur, yaitu sebagai distributornya, kemudian sampailah ke tangan kamu. Misalnya kamu mengolah dagingnya menjadi daging rendang, kamu olah susunya menjadi milkshake atau susu di blender dengan buah-buahan, atau langsung kamu minum. Itu dia contoh kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Apa untung bagi si produksi? Yaitu untungnya mereka mendapatkan uang dari barang yang mereka hasilkan. Mereka mendapatkan keuntungan dari sapi, daging sapi atau susu sapi yang mereka jual. Nanti mereka akan mendapatkan untung. Apa untung dari si distribusi, si bagian penyalur ini? Mereka akan mendapati biaya pengiriman. Jadi mereka juga akan mendapat keuntungan berupa uang pengiriman. Dan apa untung bagi si konsumsi atau si konsumen? Yaitu untungnya mereka bisa mengkonsumsi daging sebagai makanan,
mereka menjadi kenyang, mereka minum susu, mereka menjadi sehat, dan mereka juga bisa memiliki kesehatan dari barang-barang yang diproduksi. Contoh si sapi tadi. Jadi keuntungannya si konsumsi, keinginannya terpenuhi, dan si distribusi dan si produksi ini dia memiliki keuntungan keuangan. Jadi ingat, orang yang melakukan produksi disebut produsen. Ingat, yang melakukannya produsen. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor. Jadi orang yang melaksanakannya namanya distributor. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi, orangnya bernama konsumen. Jadi orang yang menghabiskan barang atau menghabiskan jasa, yaitu bernama konsumen. Jadi ketiga kegiatan ekonomi ini terjadi untuk saling memenuhi kebutuhan sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat. Jadi kesejahteraan masyarakat itu jika terpenuhi, yang pertama yaitu terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat, maka rakyat akan sejahtera, masyarakat akan sejahtera. Bagaimana contohnya? Jika kamu di bidang kesehatan, jika kamu sakit, kamu bisa pergi ke tempat pelayanan kesehatan, baik itu puskesmas, rumah sakit, klinik, itu bisa meningkatkan kesejahteraan kita menjadi sehat. Bagaimana lagi kesejahteraan masyarakat di bidang keadaan ekonomi? Jika keadaan ekonomi ini membaik, tentu kita banyak mendapatkan pekerjaan, para pedagang banyak yang membeli, dan para pengguna jasa banyak menggunakan jasa-jasa untuk kegiatan kesejahteraan mereka. Bagaimana lagi dengan nilai kebahagiaan? Jika kita sejahtera, tentu hidup kita akan bahagia. Kita tidak akan merasa kekurangan karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Dan yang terakhir yaitu kualitas hidup kita menjadi meningkat. Meningkat di sini maksudnya kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Dari dulu kita tidak punya apa-apa, kita melakukan usaha, kegiatan ekonomi, kita memiliki beberapa kesejahteraan dengan kualitas hidup kita bertambah. Di samping itu, selain terpenuhinya kebutuhan hidup, tingkat kesejahteraan masyarakat itu juga bisa dilihat dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lihat dari berkembangnya perekonomian, yaitu banyaknya kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika ini berkembang lebih baik, maka kita akan sejahtera. Jika dia tidak berkembang dengan baik, Ibu contohkan, jika kita banyak memproduksi suatu barang, tetapi yang mendistribusikannya tidak ada, bisakah barang kita tersalur ke konsumen? Tentu tidak. Atau kita produksinya sedikit, yang mendistribusikannya ada, tapi yang mengkonsumsinya banyak. Jadi banyak yang mengkonsumsi, distribusinya sedikit, tidak akan terjadi kesejahteraan, akan terjadi kelangkaan. Itu dia disebut dengan perkembangan ekonomi itu, yaitu pertumbuhannya harus secara seiring. Banyak yang mendistribusikan, banyak pula barang yang akan diproduksi, dan banyak pula orang yang akan mengkonsumsi, sehingga kesejahteraan akan tercapai. Dan yang terakhir yaitu adanya pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi ini yang dimaksud, pertumbuhan ekonomi itu terjadi secara merata di semua daerah. Contohnya, walau kita di daerah Riau misalnya, pemerataan ekonominya haruslah merata baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Jadi, jika pemerataan ekonomi terjadi, maka kesejahteraan rakyat akan terpenuhi. Jadi, di sini bisa anak ibu pahami bahwa kegiatan ekonomi ini sangat berpengaruh dengan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan itu termasuk di bidang kesehatan,
di bidang perekonomian dan di bidang sosial kita, yaitu dengan kualitas hidup kita yang lebih baik, dan tercermin pula terhadap perkembangan perekonomian serta pemerataan ekonomi. Jadi anak ibu, kita sudah paham pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Demikian video ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.